Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irsa Wahyudi. Kali ini saya akan berbagi dalam pengalaman saya mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2021. Di sini saya akan mereview kisi-kisi resmi yang sudah dikeluarkan oleh Kemdikbud di websitenya ppg.kemdikbud.go.id, yaitu terkait tentang kisi-kisi seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang baru bergabung di Irsawadi Channel, untuk supportnya bisa bantu saya dalam klik like, share, comment, and subscribe. Oke, kita langsung ke website resminya Kemdikbud ya. Di sini ppg.kemdikbud.go.id. Di sini sudah banyak sekali informasi-informasi yang sudah dipublikasikan. Yang di video tayangan channel saya sebelumnya, saya memberikan informasi terkait persiapan dan pelaksanaan seleksi akademik PPG Dalam 2022. Kali ini kita langsung aja ke kisi-kisi seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022. Oke, di sini sudah ada informasinya, kisi-kisi seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022, yaitu dalam rangka pelaksanaan pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan tahun 2022, Direktorat Pendidikan Profesi Guru, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan akan melakukan seleksi akademik. Sehubungan dengan itu, kami sampaikan kisi-kisi akademik PPG dalam jabatan 2022 sebagai berikut. Di sini sudah jelas banyak sekali, yaitu kisi-kisi semua mata pelajaran. Karena saya background dari bahasa Inggris, kita coba untuk mereview kisi-kisi bahasa Inggris. Oke, kita klik. Bagi teman-teman guru hebat semuanya, silakan untuk mendownload kisi-kisi tersebut. Saya akan membandingkan dengan kisi-kisi saat saya melaksanakan uji pengetahuan di PPG tahun 2021. Oke. Oke teman-teman semuanya, ini adalah kisi-kisi yang sudah di-download dan resmi dikeluarkan oleh Kemdikbud, di mana saya melihat tidak ada perbedaan ya. Ini kisi-kisi yang download untuk seleksi akademik pendidikan profesi guru tahun 2022, dan yang satunya ini adalah kisi-kisi saat saya melaksanakan uji kompetensi mahasiswa pendidikan profesi guru. Ternyata di sini ada sama sekali sama ya bagi teman-teman. Saya dengan senang hati berbagi dengan semuanya, berharap dan semoga teman-teman yang mengikuti dan menyimak review saya bisa lulus dan dimudahkan dalam menjawab soal. Amin. Oke, di sini CPBS-nya, capaian pembelajarannya itu mampu melaksanakan tugas keprofesian sebagai pendidik yang memesona, yang dilandasi sikap cinta tanah air, berwibawa, tegas, disiplin, penuh panggilan jiwa, samapta disertai dengan jiwa kepenuhhatian dan pemerhatian. Di sini ada CPMK sama juga. Oke. CPMK di sini capaian pembelajaran mata kuliahnya membiasakan sikap cinta tanah air sebagai pendidik yang memesona dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi pendidik. Saran saya teman-teman semua dalam mempelajari kisi-kisi ini, saya berbagi saat saya melaksanakan uji pengetahuan dalam PPG dalam jabatan tahun 2021 itu, saya diajarkan oleh dosen saya itu, kita sebaiknya memetakan dulu, karena ada uji pengetahuan terkait tentang pedagogik, ada profesionalnya yaitu bidang studi kita masing-masing, dan juga kepribadian. Nah di sini sikap cinta tanah air, sikap nasionalisme, sikap patriotisme, sikap menghargai perbedaan, saya yakin ini masuknya ke kepribadian. Nanti teman-teman bisa memetakan sendiri. Ini ada nomor 1 sampai berapa nih, kita lihat ke bawahnya sampai nomor mampu merumuskan. Nah, sampai nomor 20 di sini mungkin kepribadian ya, masuk dalam kepribadian. Jadi sikap kemurah hatian, sikap kesepenuh hatian, sikap samapta, sikap disiplin, ini kepribadian Bapak Ibu guru, teman-teman semuanya.
Yang berikutnya masuk kita petakan yang berikutnya yaitu pedagogik, karena di kisi-kisi UP kemarin juga sama halnya itu tidak beda jauh ya. Saya lihat dan sudah membacanya itu sama di nomor 20. Nah, ini 21 ini udah masuk ke pedagogik. Oke, kita baca. Di sini CPWS-nya itu mampu merumuskan indikator capaian pembelajaran berpikir tingkat tinggi pada bidang studi bahasa Inggris yang harus dimiliki peserta didik, mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan secara utuh, kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif yang berorientasi ke masa depan, adaptif, dan fleksibel. Setelah CPMK-nya mampu menganalisis kurikulum, silabus, RPP, bahan ajar, media pembelajaran, perangkat evaluasi, pengembangan program tahunan, dan program semester mata pelajaran. Materi topiknya terkait tentang standar nasional pendidikan kurikulum bahasa Inggris di SMP, SMA, dan SMK. Dan topiknya terkait tentang standar penilaian. Nah, di sini ada perangkat evaluasi, level kognitifnya masuk ke 4 dan 5, di mana level kognitif keempat itu menganalisis dan mengevaluasi. Di sini ada dari mulai level kognitif tingkat 1, remember atau mengingat. Kognitif level 2-nya itu memahami, understand. Yang ketiganya nanti teman-teman bisa dilihat KKO-nya ya, level kognitif KKO itu. Sampai dari mulai mengingat sampai membuat atau mencipta, create. Oke, di sini udah mulai masuk ke pedagogik. Ke pedagogik. Nanti kita bisa lihat sampai nomor berapa nih. Dalam pengalaman yang pernah saya ikuti di uji pengetahuan itu memetakan hingga nomor 30. Kita lihat. Nah, di sini sudah masuk ke profesionalnya ya. Nah, di sini kita petakan dari mulai nomor 31. Nah, di sini sudah masuk ke profesional bidang studi kita masing-masing nih, bahasa Inggris. Ada materi topiknya unsur tata bahasa, indikatornya tentang conditional sentence tipe 1. Nah, ini jadi saat itu kami dalam membedah atau memahami kisi-kisi itu mempetakan dulu mana yang termasuk pedagogi, mana yang termasuk profesional dan kepribadian. Ternyata di sini tidak beda jauh dengan kisi-kisi yang resmi dikeluarkan oleh Kemdikbud untuk seleksi akademik pendidikan profesi guru tahun 2022. Sampai terakhir itu ada 100 soal ya. Saat saya melaksanakan kemarin itu ada 120 soal. Oke, ada 120 soal di sini. Sama juga. Untuk UP yang kemarin saya laksanakan juga ada 120 soal. Oke. Dan disediakan deskripsi pembelajaran, peserta mampu membedakan jenis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Ternyata sama ya. Oke, sekarang saya coba untuk memetakan mata pelajaran bidang studi yang kita ampu, yaitu bahasa Inggris, berdasarkan kisi-kisi yang sudah saya pelajari. Di sini waktu saya melaksanakan PPG bersama dosen itu memetakan dari kisi-kisi yang sudah diberikan untuk UP. Nah, di sini ternyata sama halnya juga dengan kisi-kisi yang untuk seleksi akademik pendidikan profesi guru tahun 2022. Kita coba, di mana di sini ada bentuk relative pronoun, conditional sentence tipe 1, ada clause, ada pronunciation, conjunction and punctuation. Nah, di sini kalau teman-teman merasa kesulitan atau belum memahami, bisa mencari atau browsing gitu ya. Seperti halnya yang pernah saya lakukan juga, seperti non-formal like expression, ini saya
mencari di Google itu linknya untuk belajar. Ada Exover references, ada juga apa di sini all mana nih conditional sentence tipe 2, ada yang nominal phrase and clause, ada in which, at which, itu perlu kita mempelajarinya kembali karena nanti soal dalam bentuk acak ya, entah itu kepribadian ataukah pedagogical ataukah profesional. Nah, kalau kita sudah bisa memetakan seperti ini, itu akan lebih mengerucut lagi dan akan kita lebih fokus lagi untuk mempelajari soal-soalnya. Begitu teman-teman semuanya. Di materi pedagogikal di sini juga saya melihat ada mampu merancang perangkat pembelajaran bahasa Inggris dengan menerapkan prinsip memadukan pengetahuan bahasa Inggris pedagogik serta teknologi informasi dan komunikasi atau TIPEC. TIPEC itu Technological, Pedagogical, and Content Knowledge. Oke, kita coba dalam bentuk soal ya. Oke teman-teman, kita coba berlatih dalam bentuk soal sosial kepribadian ya. Kali ini saya akan berikan beberapa contoh soal sosial kepribadian, kemudian pedagogik dan profesional. Oke, kita langsung aja membacanya. Masa pandemi mempengaruhi kondisi perekonomian. Banyak negara yang mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi. Saat ditanya siswa mengenai perekonomian Indonesia, apa yang dilakukan? A. Meminta siswa mencari berbagai sumber terkait perekonomian Indonesia dan merangkumnya. B. Menjabarkan kondisi naik turunnya perekonomian Indonesia dengan data dan menjelaskan alternatif yang bisa dilakukan. C. Menjelaskan bahwa perekonomian Indonesia lebih baik dari negara lain. Dan D. Menjelaskan kondisi perekonomian Indonesia berdasarkan data pemerintah. Di sini untuk menjawab soal kepribadian itu biasanya ada dua pengecoh dan dua yang kurang tepat ya. Di situ harus benar-benar pilih jawaban yang menurut Anda paling benar. Kalau berdasarkan soal seperti ini, maka jawaban yang benar adalah yang B. Menjabarkan kondisi naik turunnya perekonomian Indonesia dengan data dan menjelaskan alternatif yang bisa dilakukan. Oke, next berikutnya. Oke, pada suatu ketika seorang guru keliru dalam menjelaskan materi pembelajaran di dalam kelas. Tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh guru adalah A. Menunggu respon siswa sekiranya ada siswa yang mengetahui kekeliruan tersebut. B. Meminta siswa untuk mengkritisi penjelasan yang telah disampaikan oleh guru. C. Dengan cara samar-samar berusaha menyamakan bahwa penjelasannya keliru. D. Secara terus terang mengakui adanya kekeliruan itu di depan siswa dan memperbaikinya. Dan E. Tidak melakukan koreksi demi kewibawaan guru di depan siswa. Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang D ya. Secara terus terang mengakui adanya kekeliruan itu di depan siswa dan memperbaikinya. Oke, kita coba ke soal berikutnya tentang pedagogik. Rumusan tujuan pembelajaran yang mengintegrasikan ICT yaitu, nah di sini sudah ada jawabannya setelah melihat tayangan video vulkanologi di YouTube. Siswa dapat menjelaskan salah satu gejala gunung meletus. Ya, oke, next berikutnya. Pendekatan penilaian yang digunakan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam proses dan hasil pembelajaran adalah, nah di sini pendekatan penilaian ya. Ada A. Assessment of teaching and learning, assessment for teaching and learning, assessment as teaching and learning. B. Assessment of learning, assessment for teaching and learning, assessment as teaching and learning. C. Assessment of learning, assessment for learning, assessment as learning. D. Assessment to learning, assessment as learning, assessment as learning. Ini maksudnya ada yang pengecoh antara yang A dan C ya.
Jawaban yang paling tepat itu yang C. Assessment of learning, assessment for learning, and assessment as learning. Oke, kita ke bentuk soal profesional. An anaphoric reference refer to the subject that is introduced blah 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 in the sentence. A later, B next, C before, D earlier. Di sini bentuk soal di kisi-kisi ada terkait anaforik ya. Jawaban yang tepatnya itu adalah yang D ya, earlier. Next ke berikutnya terkait tentang profesional juga. A blah 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 reference refer to a subject that is introduced later in the sentence. Ada kata kuncinya, cluenya letter. A anaphoric, B pronoun, C cataphoric, and D singular. Ya, tepat sekali jawabannya itu yang C ya, cataphoric. Oke, mungkin itu beberapa hanya contoh aja untuk mempelajari, semoga bisa bermanfaat. Dan yang terakhir saya akan coba memberikan sedikit quiz buat teman-teman semuanya. Di sini ada soal terkait kepribadian juga ya. R adalah siswa kelas 4 yang paling pandai di kelas dan pada suatu hari mengalami kecelakaan sehingga tidak bisa masuk sekolah beberapa hari. Tindakan Anda sebagai guru adalah mengajak siswa satu kelas dengan R untuk A. Memberi nasihat agar R semangat belajar, B. Mendoakan dan mengajak R segera masuk sekolah, C. Memberi nasihat agar berhati-hati di jalan raya, D. Berempati agar R cepat sembuh, E. Menjenguk R di rumahnya ketika sakit. Silakan teman-teman semuanya bisa menjawab kuis ini di kolom komentar ya. Terima kasih atas perhatian dan terus menyimak sampai akhir. Semoga bisa bermanfaat dan saya doakan bagi teman-teman guru semuanya yang akan mengikuti seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022. Semoga bisa lulus pretesnya, amin. Oke, see you next time. Untuk support dan terus mendukung channel Lisa Wahyudi, teman-teman bisa mengklik like, comment, share, and subscribe-nya. Silakan untuk berdoa, tetap belajar dan berusaha semaksimal mungkin. Akhir kata, saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.